Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA. Kali ini dengan saya, Lia Julianti Putri, dalam podcast Mikirin Pasien. Apa kabar Sobat Sehat RSPA? Semoga sehat selalu ya. Sobat Sehat RSPA, kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih seputar stroke. Mungkin Sobat Sehat RSPA di rumah juga penasaran dan banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih stroke itu? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu sama dokter IGD kita. Salah satunya yaitu Dokter Maya. Ya. Halo Dokter Maya. Halo. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga sehat selalu ya, Dok. Mungkin dokter bisa perkenalan dulu agar Sobat Sehat RSPA di rumah bisa lebih kenal nih sama Dokter Maya. Oh iya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Dokter Maya Sabrina, adalah dokter IGD dari RSPA. Iya. Iya. Cukup ya Dok perkenalannya. Bisa kita mulai pembahasannya kali ini ya. Ini kita masuk ke pertanyaan pertama ya Dok. Iya. Yaitu sebenarnya apa sih stroke itu? Stroke itu akhir-akhir ini banyak ya kasusnya. Iya. Iya. Apalagi habis lebaran. Kebanyakan Iya. makan gula ya. Manis-manis. Itu gangguan dari peredaran darah di dalam otak. Biasanya itu menyerangnya mendadak. Bisa bahkan kalau misalkan yang berat itu bisa sampai tidak sadar tiba-tiba. Kalau yang ringan-ringan masih ada yang pelo ataupun kelemahan anggota gerak kayak gitu. Iya. Lalu penyebabnya tadi Dok, yang lebih signifikannya ada nggak spesifiknya gitu? Iya, biasanya itu penyebabnya banyak. Pertama, biasanya hipertensi yang tidak terkontrol, yang jarang diukur tensinya. Padahal punya riwayat tensi tinggi tapi nggak pernah dikontrol. Tiba-tiba tensinya 200-an, tiba-tiba pelo, kalau enggak kaki tangannya lemes paruh, kalau enggak tiba-tiba tidak sadar, jatuh di kamar mandi biasanya ditemukannya. Iya, kadang kan kalau udah kita tuh kayak kita udah rutin kontrol nih, udah minum obat, kayaknya nggak apa-apa nih badannya gitu, dipakai aktivitas biasa, akhirnya kan lupa. Terus kan kemarin juga lebaran Dok, jadi kebanyakan cuti. Gitu. Sebenarnya banyak sih penyebabnya. Iya. Terus kalau gejalanya gimana Dok? Gejala awalnya gitu. Biasanya kalau yang perlahan ya. Iya. Kadang itu ada yang baal, terus kesemutan, terus mendadak anggota geraknya lemes. Biasanya satu sisi, entah itu kanan atau kiri, kalau enggak wajahnya perot kayak gitu. Oh gitu. Terus ada juga yang kadang munculnya pusing, terus pandangannya buram kayak gitu juga. Oh iya, makanya sekarang itu banyak masyarakat yang ngeluh, aduh Mbak, tangan saya tuh kesemutan, itu kenapa ya? Kadang kan kalau kita orang awam taunya, oh asam urat, kolesterol gitu kan. Ternyata itu juga bisa salah satu penyebab stroke ya Dok. Tapi ada yang lebih gampang sih. Kita singkat keywordnya FAST. FAST. Oh gitu, fast ya. Itu face, jadi kita lihat wajahnya tuh perot samping. Kemudian A-nya itu arm, jadi lengannya itu ada yang lemes separuh. Terus yang S itu speech atau bicaranya itu tadi belo. Kemudian T-nya itu ada time, itu cepat. Jadi munculnya mendadak kayak gitu. Oh iya gitu. Sebenarnya ini pembahasannya menarik banget ya Dok. Apalagi tadi ada singkatannya fast gitu ya. Tapi kita cukupkan dulu karena mau ada tayangan setelah ini. Ya. Halo Sobat Sehat RSPA. Apakah kalian pernah merasakan nyeri di bagian tubuh, akan tetapi bingung harus ngapain? Mungkin kalian perlu ESWT.
Extracorporeal Shockwave Therapy yang disingkat ESWT adalah salah satu terapi non-invasif dengan menembakkan gelombang tertentu yang dapat menembus media cair atau jaringan lunak, menuju daerah organ yang mengalami kerusakan. Gelombang yang dihasilkan mesin ESWT tidak menghancurkan jaringan, tapi untuk menimbulkan respons biologis seperti peningkatan molekul-molekul yang memperlancar aliran darah. Peningkatan aliran darah ini berfungsi untuk regenerasi jaringan, perbaikan jaringan dan mempercepat penyembuhan. Selain itu, ESWT dapat mempengaruhi saraf yang membawa efek nyeri, sehingga rasa nyeri dapat dikurangi. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Sehat bersama RSPA, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, balik lagi di Mikirin Pasien. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya, Dok. Baik. Tadi kan udah nih, kita udah tahu apa itu stroke, terus penyebabnya, juga gejalanya. Terus sekarang nih, Dok, ada pertanyaan lagi. Ini dari pribadi sih, Dok. Sebenarnya untuk stroke sendiri, apakah ada klasifikasinya, Dok? Ada sih, jadi tuh stroke tuh sebenarnya ada dua jenisnya. Yang pertama itu stroke yang non-hemorrhagic atau yang karena sumbatan. Kemudian yang kedua itu ada stroke yang hemorrhagic atau yang perdarahan. Yang tadi udah sekilas disinggung sih ya. Iya. Yang awalnya itu kalau yang stroke yang penyumbatan itu diakibatkan oleh sumbatan-sumbatan, misal yang tadi karena adanya penumpukan kolesterol yang ada di pembuluh darah, entah itu ada asalnya itu entah dari jantung yang kemudian dia meluruh ikut aliran darah, kemudian menyumbat di dalam pembuluh darah di otak. Iya. Biasanya itu akan muncul gejala ringan. Gejala ringannya seperti seperti kelemahan anggota gerak, kemudian pusing, kemudian kalau yang kedua itu ada yang stroke karena perdarahan. Jadi itu karena pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Nah itu biasanya resikonya itu oleh orang-orang yang penderita hipertensi. Karena dia tekanannya terlalu tinggi, kemudian elastisitas dari pembuluh darah kecilnya itu tidak mampu, kemudian akhirnya akan jadi pecah, kemudian darahnya keluar ke daerah jaringan otak, kemudian bisa juga menyebabkan desakan. Gitu. Yang itu yang lebih bahaya, karena bisa menyebabkan tiba-tiba tidak sadar, bahkan bisa terjadi kematian mendadak apabila yang pecah besar. Iya. Oh iya, sebenarnya kan di RSPA ini juga banyak kasus-kasus yang kayak pasien hamil itu hipertensi, terus dia juga udah ada komplikasi ke jantung. Berarti itu juga ada kemungkinan besar ke stroke itu ya, Dok? Iya, kalau yang kehamilan, tapi itu Ada sifatnya jarang sih kalau untuk jadi stroke. Saya juga jarang menemui. Oh, belum ya, jarang ya. Berarti nggak usah ya, Dok. Biasanya pada yang ini, orang tua biasanya. Oh, gitu. Terus untuk stroke itu bisa dicegah nggak, Dok? Kalau stroke itu bisa dicegah. Intinya itu oleh lifestyle ya, gaya hidup. Jadi kalau pola hidupnya itu sehat, biasanya bisa sih. Yang pertama itu aktivitas fisik, seperti seminggu 2 kali lah minimal, durasinya sekali aktivitas fisik atau olahraga 30 hingga 1 jam. Kemudian yang kedua itu konsumsi makanan sayur dan buah yang segar, kayak gitu. Tapi untuk yang penderita DM pastinya juga harus memperhatikan buah-buahnya yang boleh dimakan, yang tidak dimakan apa aja. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan cek kesehatan rutin. Contohnya yang pertama, cek tekanan darahnya setiap bulan. Apabila bahkan kalau yang punya resiko hipertensi pun setiap bulan kan harus dicek. Kemudian yang kedua, cek gula darahnya khusus untuk penderita diabetes, karena komplikasi dari kencing manis sendiri itu kan juga salah satunya stroke. Kemudian yang ketiga itu cek kolesterol atau trigliserid. Kemudian karena kalau kolesterolnya tinggi itu tadi bisa menyebabkan
salah satunya terjadi sumbatan kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah ataupun bisa ketika gumpalannya meluruh malah bisa menyumbat di pembuluh darah yang kecil. Kemudian untuk yang keempat itu bisa karena menghindari merokok, khususnya bapak-bapak iya nih, bapak-bapak dengerin ya. Kemudian yang terakhir itu ada konsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi, tapi ini kayaknya jarang banget ya. Iya. Iya. Mungkin kalau alkohol bisa dibatasin ya, tapi kalau rokok bapak-bapak nggak bisa nih. Terus ini bila sobat sehat RSPA di rumah ada menemukan kasus atau masalah gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Maya, itu sebaiknya apa yang dilakukan, Dok? Jadi penanganan pertamanya, iya. Misal muncul gejala perot, kemudian perot ya. Iya, perotnya tadi apa? Perot, kemudian pelo, kemudian ada kelemahan anggota gerak satu sisi, kemudian ataupun tidak sadar, tiba-tiba segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Apabila misalkan di desa-desa, mungkin apabila jangkauannya jauh dari rumah sakit, minimal dibawa ke puskesmas terdekat. Biasanya kalau yang di jauh-jauh dari rumah sakit kan biasanya ada IGD-nya puskesmas. Kalau misalkan puskesmasnya jauh ya minimal ke vaskes terdekat, bisa klinik ataupun dokter terdekat untuk pengecekan. Tapi ya baiknya ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau di puskesmas atau klinik kan langsung bisa dirujuk ke rumah sakit dengan pendampingan seperti itu. Tapi ini ada program apa nih Dok? Ada satu program pelayanan bagus nih di RSPA. Apa itu, Namanya Dok? Itu EMS. Oh, EMS. EMS itu Emergency Medical Service atau nama awamnya penjemputan pasien. Oh, itu ada spesial atau semua bisa? Karena ini ada di Boyolali Kota, jadi kita ada jangkauannya itu 10 kecamatan. 10 juga banyak, Dok, itu. Iya. Alhamdulillah. Mana aja ya itu, Dok? 10 itu ada Boyolali Kota. Kemudian yang kedua ada Musuk. Kemudian yang ketiga ada Taman Sari. Yang keempat itu ada Cepogo. Kemudian ada Geladak Sari juga. Terus Ampel, Mojosongo, kemudian Teras, Banyudono, dan yang terakhir itu ada Sawit. Nah, tadi kan udah dijelasin ada programnya, bisa penjemputan di 10 kecamatan tadi. Terus kita kalau mau ngehubungin kemana ya, Dok? Oh iya, udah tahu tapi nggak tahu cara ngehubunginnya kan bingung ya. Jadi, harus gimana ini? Jadi itu nanti ada ini kontak personnya. Iya. Ya nanti biar dimasukin ya di bawah sini, nanti ada nomornya. Nanti bisa dihubungin aja di sini. Nanti ketika ada gejala-gejala beberapa itu segera hubungi ke nomor yang ada tertera di bawah ini ya. Jangan lupa. Iya gitu ya. Jadi buat sobat sehat RSPA di rumah, kalau misalkan ada gejala yang emang benar-benar serius, bisa langsung hubungi ke nomor EMS yang tadi ya. Nggak terasa ya, Dok, ini ternyata udah mau selesai nih. Iya. Tapi sebelum acara ini kita tutup, ada baiknya kalau Dokter Maya bisa memberikan closing statement-nya, Dok. Iya. Jadi karena stroke itu kan munculnya juga tiba-tiba, mendadak dan tidak terduga ya. Jadi makin cepat tertangani, jadi resiko perburukan yang akan muncul akan semakin kecil. Karena stroke sendiri itu golden period atau penanganan cepatnya itu 4-5 jam. Kalau udah setelah itu resiko untuk recovery-nya kembali untuk recovery-nya itu sudah enggak sebagus yang 4-5 jam tertangani ya. Oh gitu. Jadi tetap beda ya, Dok. Outputnya beda. Oke, baik. Jadi kita sobat sehat RSPA bisa lebih paham tentang stroke ya.
Dan di sini saya juga bisa ngambil kesimpulan, Dok. Yang pertama tadi kan stroke itu penyebab kematian di Indonesia yang pertama. Untuk gejalanya sendiri kan ada hipertensi, kolesterol, dan juga diabetes. Dan untuk sobat sehat RSPA yang merasakan gejala stroke bisa konsultasi. Kan tadi kalau penanganan gawat darurat bisa ke EMS. Nah, kalau sekedar konsultasi bisa ke dokter spesialis saraf yang ada di RSPA. Untuk jam dan harinya ada di sini ya. Catat ya guys. Ada di sini nih, di bawah sini. Mungkin sekian dulu, Dok, buat pembahasan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang berbeda ya, Dok. Amin. Amin. Ini sebelum penutupan ya, Dok, mau coba pantun nih. Boleh dong. Nanti dokter sama tim hore bisa bilang cakep gitu ya. Ya. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian obrolan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sehat bersama RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.